Oke ya, sambil nunggu yang lain mungkin kita mulai aja. Selamat datang ya teman-teman mahasiswa tugas akhir ya. Oke ya. Gini teman-teman ya. Perkuliahan mungkin belum akan dimulai dalam waktu dekat ini, tapi sebaiknya juga kita perlu persiapan gitu ya. Apalagi kan ini tugas akhir gitu. Tugas akhir itu kalau dikerjakan tepat waktu aja nggak cukup gitu. Apalagi kalau mepet. Nah, maka sebenarnya ya saya sarankan mulai dari sekarang sudah dikerjakan gitu. Ya, tepat waktu aja nggak cukup waktunya, apalagi kalau mepet. Nah, ini berarti memang benar-benar butuh waktu yang banyak gitu. Apalagi kan di arsitektur itu ada aja permasalahannya itu ya. Saya nggak tahu ya. Pasti itu ada aja ya, misal dari toolsnya, bisa dari datanya, bisa macam-macam lah, hilang data dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali faktor-faktornya gitu, dan saya nggak pengen juga itu terjadi ke kalian gitu. Jadi perjalanan kalian itu kan sebenarnya tinggal setengah jalan lagi gitu ya. Ini saya pengennya ya yang maksimal gitu, yang terbaik buat kalian gitu ya. eh Teman-teman tugas akhir mungkin juga sambil refreshing nanti, eh coba diingat lagi, jangan-jangan udah lupa ini judul sama pendekatannya apa gitu barangkali ya. Mungkin Mbak Ai lupa nggak, Mbak Ai judulnya apa, Mbak Ai? Masih ingat, Pak. Masih ingat kan judulnya apa? Perancangan. Mm-mm. Ada suaranya, Pak? Ada suara? Ada. Perancangan pusat olahraga dan rekreasi di Kabupaten Pangandaran dengan pendekatan arsitektur kontemporer. Oke, alhamdulillah masih ingat ya, Mbak Ai. Mas Berli gimana, Mas Berli masih ingat judulnya, pendekatannya? Alhamdulillah masih Pak. Cek. Ada ya, ada. Udah masih Pak. Oke. Perancangan coworking space dengan pendekatan eco-office. Oke, co-working space tadi kan pusat apa tadi, Mbak? Pusat olahraga atau apa tadi, Mbak? Mbak Ai? Ya, pusat olahraga dan rekreasi. Pusat olahraga dan rekreasi. Oke. Mas Firly co-office. Sebenarnya satu angkatannya ada, selain Mbak Ai ada Mas Firly, satu lagi ada Mas Firman. Mas Firman belum bergabung ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa menyusul. Mas Firman kalau nggak salah apartemen ya, apartemen Green. Oke. Nah, kemudian kita ketambahan 3 orang lagi teman-teman ya. Mungkin tahap 1 ya. Kalau Mbak Ai, Mas Firly, dan Mas Firman ini kan sudah tahap 2 ya. Mau ke tahap 2 atau sudah tahap 2 ini? Lanjut tahap 2 Pak. Oke, berarti sudah tinggal ujian yang terakhir ya. Pamungkasnya ya berarti ya. Oke. Ya, ini mungkin juga kita perkenalan juga ke teman-teman yang lain ya, yang tahap tugas akhir yang tahap 1. Jadi yang baru masuk ke tugas akhir, yaitu ada 3 orang, ada Mbak Alvina, ada Mbak Sekar, sama Mas Aditya. Nah, yang sudah bergabung dengan kita di Zoom ini ada Mbak Alvina. Halo Mbak Alvina. Halo Pak. Halo, apa kabar Mbak Alvina? Alhamdulillah baik Pak. Ya, oke.
Mbak Bapak Alvina apa? baik kan, Pak? Alhamdulillah baik, ini barusan selesai makan malam ini. Kebanyakan kayak makannya malah ngantuk ini. Oke. Ini Mbak Alvina judulnya apa kemarin? Masih ingat enggak? Judulnya Perancangan Pusat Olahraga di Kabupaten Cilacap dengan pendekatan arsitektur heritage. Oke, fungsinya mirip-mirip Mbak Ai ya. Jadi ini Iya, bisa Pak. nanti paling bisa diskusi juga. Eh pendekatan high tech di Cilacap ya. Oke. Iya, Pak. Oke, yang berikutnya ada Mbak Sekar nih. Mbak Sekar masih ingat nggak? Mbak Sekar, halo, apa kabar? Halo Pak, Alhamdulillah Ya, baik. ya oke, alhamdulillah. Mbak Sekar gimana? Judulnya apa kemarin? Judulnya Perancangan Perpustakaan Umum di Kota Mamuju dengan pendekatan Smart Building. Oke, oke ya, smart building. Oke ya. Jadi kurang lebih itu 2 orang. Oh, satu lagi Mas Aditya. Mas Aditya ini vertical farming kalau nggak salah. Urban vertical farming. Ya, pendekatan green gitu juga kalau nggak salah. Oke. Nah, gini nih teman-teman ya. Jadi ini saya ingin mengumpulkan juga ke teman-teman sekaligus mungkin saling kenalan juga barangkali bisa saling berdiskusi juga setelah dari Zoom ini gitu. Bisa saling ngobrol ya, saling ngerjain bareng dan lain sebagainya. Ini mungkin juga perlu saya sampaikan. Jadi waktu sampai ke kelayakan. Jadi kan gini, setiap tahap itu akan ada proses kelayakan gitu kan. Ada tugas akhir kelayakan tahap 1, ada tugas akhir kelayakan tahap 2. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan. Kelayakannya apa aja. Nih, mungkin saya share screen aja ya. Mungkin dari yang tahap 1 dulu. Tahap 1, bentar. Jadi nanti setiap dosen yang akan menguji ya dan pembimbing itu akan memberikan nilai kelayakan gitu. Nah, ini gambarannya kayak gini nih. Ini yang tahap 1 ya teman-teman ya. Sudah kelihatan belum ya di Zoom? Yang Sudah, saya Pak. udah ya. Nah, ini form kelayakan tahap 1 gitu. Ini mungkin ini tanggal-tanggal ini nggak perlu dilihat karena ini sudah yang kemarin gitu. Jadi intinya ini nih. Nah, ini nih ada 2 nilai nih. Nilainya kalau di atas 50 maka layak untuk melanjutkan ke ujian. Kalau kurang dari 50 maka tidak layak. Nah, ini yang dinilai atau yang dilihat itu apa aja. Nanti dosen-dosennya di sini mengisi sebagai pembimbing atau penguji. Jadi saya juga akan menilai kelayakan, penguji juga akan menilai kelayakan. Untuk pengujinya baru 1 ya, jadi belum 2. Jadi masih sama seperti lanjutan dari penguji PKTA kemarin ya. Oh, sebentar. Karena ada kebijakan baru ya, yang dosen membimbing itu harus punya Java, bukan Cerdos ya, Java. Maka sepertinya nanti akan berubah gitu pengujinya ya. Pembimbingnya pun juga berubah dari yang ada banyak yang dialihkan ya ke dosen-dosen tetap gitu kalau nggak salah. Jadi, nah yang dinilai ini ya judul pendekatan, terus kemudian nah ini ada nilai untuk latar belakang dan permasalahan maksimalnya 7. Jadi masih tetap dinilai meskipun PKTA sudah lewat, latar belakang dan permasalahan ini masih tetap dinilai gitu. Meskipun tidak besar lagi nilainya. Dulu kan kalau di PKTA itu nilainya bisa sampai 12, bisa sampai 15 gitu ya. Ini sekarang 7. Nah, sekarang malah kemudian pendekatannya ini yang nilainya tambah besar. Nah, misalnya ini nih, nilai untuk konsep tematik pendekatan yang digunakan sampai 15. Kemudian maka tadi perlu teman-teman gali lagi gitu pendekatan itu pengaplikasiannya di mana aja.
Itu penting banget. Nanti nilainya besar banget, 7 kali dari latar belakang dan permasalahan. Kemudian programming ya, fungsinya, kebutuhannya, besarannya itu 10. Kemudian analisis dan konsep 10. Ini ya, ini bisa dilihat sendiri di teman-teman. Jadi ini untuk kelayakan gitu. Jadi kalau sampai nggak ada gambarnya atau nggak ada barangnya, sangat disayangkan gitu, nilainya jadi 0 gitu. Jadi paling tidak teman-teman catat deh ya, yang akan TA tahap 1 nih, paling tidak kalian ini nanti saya kasih apa ya, saya kasih file Excel-nya gitu kali ya, yang isinya itu apa aja yang ditagihkan untuk kelayakan gitu ya. Nih misalnya ada site plan skematik sudah dengan teknis 2 garis gitu misalnya. Ini ada dana skematik dengan 2, ini masih kelayakan, ini belum penilaian ujiannya ya. Nah, ada tidaknya gitu. Kalau ada ya berarti akan dapat nilai. Kalau tidak ada gambarnya, sayang banget nanti nilainya kosong. Ya, kalau kosong kurang dari 50 maka tidak bisa ikut ujian gitu. Oke. Nah, ini nanti di sini setelah dihitung manual oleh dosen dan penguji, kemudian dilingkari gitu, memenuhi atau tidak. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman yang TA, sama kan peraturannya ya, minimal 5 kali yang dibuktikan itu dengan bukti pembimbingan. Jadi ada tanda tangan minimal 5 kali aja. Nah, ini. Oke. Setidaknya kalau untuk masalah ini saya akan mempermudah ya. Jadi ini pun bisa dihitung juga jadi bimbingan gitu. Jadi silahkan di screenshot, silahkan dicatat gitu ya. Kegiatan ini jadi proses pembimbingan. Terus nah ini masih yang kelayakan tahap 1 ya teman-teman. Ini. Kemudian sekarang yang kelayakan juga tahap 2. Ini juga nih kelayakan TA tahap 2. Sama ya. Nilainya kalau di bawah 50 tidak layak, kalau di atas 50 maka melanjutkan atau layak untuk diuji. Tanggal-tanggalnya nggak usah dilihat, ini yang kemarin. Sama nanti yang akan mengisi dosen, pembimbing, dan penguji. Terus kemudian, nah sekarang langsung kalau sudah tahap 2 itu yang dinilai itu nanti malah langsung ke produk-produknya untuk kelayakannya nih. Ada nggak gambar situasi ya 0 sampai 4 dan nilai-nilainya sekarang kecil-kecil tapi itemnya banyak, ada situasi, site plan, dena, tampaknya 4 sisi gitu ya, potongan prinsip, potongan bangunan, potongan prinsip. Mungkin kalau potongan prinsip ini bisa potongan kawasan gitu ya, terus perspektif mata burung, perspektif mata manusia, rencana pondasi. Nah ini juga saya harapkan teman-teman yang TA tahap 2 ini paling tidak sudah mencatat gitu. Gambar-gambarnya ini udah dikerjain belum gitu. Udah ada belum? Jangan sampai tidak ada karena nanti nilainya akan 0 gitu. Akan jadi mengurangi gitu ya. Ini rencana atap, eksplorametri struktur dan konstruksi. Ini nanti sudah saya buatkan sih versi Excel-nya teman-teman. Jadi nanti saya share aja ke teman-teman apa aja ya item-itemnya dan juga maksimal nilainya ini. Nah ini juga nilainya besar sekali ini untuk nilai produk animasi. Kalau tadi teman-teman lihat ya di atas tadi 0 sampai 4 gitu, maksimal cuma 4. Eksplorametri itu nilainya cuma 4, tapi ketika ada produk fisik animasi, kalau dulu mungkin ada market gitu ya. Sekarang kan karena kondisinya seperti ini dirubah jadi animasi, nilainya itu bisa sampai 14. Sudah sepertiganya sendiri dari minimal nilai untuk kelayakan gitu. Jadi pastikan ini dikerjakan dari sekarang gitu ya. Jangan nunggu-nunggu belakangan gitu. Animasi itu kan sebenarnya bisa diedit ya, nggak harus semuanya di render dari 0 sampai
selesai, tapi mungkin dibuat nanti gini, biasanya ada ketentuan menitnya, misalkan 3 menit, tidak boleh lebih dari 3 menit, ya udah jadi dicicil aja, bikin 1 menit dulu, yang setidaknya area-area yang sudah fix gitu, yang tidak banyak revisi gitu, misalnya ya. Terus produk fisik ada RAB, nah ini juga ya, jadi RAB-nya nanti tolong dipersiapkan ya. Mungkin kalau yang sudah tahap kedua sepertinya sudah ada RAB ya kemarin ya. Sudah ada bayangan gitu RAB-nya. RAB-nya juga RAB bukan satu lantai gitu ya, tapi semuanya RAB keseluruhan yang ada pentahapan pekerjaannya ya. Terus nanti di akhir itu kemudian di rata-rata jadinya per meter berapa juta gitu. Ya. Misalnya jadi di rata-rata nanti dibagi RAB dibagi total luasan bangunan ketemunya ternyata 5 juta per meter persegi gitu misalnya. Nah, nanti di situ penguji akan menilai ini masuk akal atau tidak. Ya. Dengan fungsi yang kalian rencanakan dengan harga sekian gitu. Ini kalau dosen praktisnya akan sangat ketat sekali memberi nilai ya. Karena kan kalau teknis-teknis kayak gini mereka sangat berpengalaman gitu. Maka ya sebaiknya dipersiapkan dari sekarang gitu. Perhitungan RAB. RAB itu kan yang penting volume ya, volume bangunannya, materialnya. Nah ini kan kalau menurut saya bisa dicicil dari sekarang gitu. Kayak misal beton kan bisa dihitung dari sekarang, batu bata dan lain sebagainya. Oke, nah sama juga teman-teman TA tahap 2 ada jumlah minimal bimbingan ya, yaitu 5 kali. Jadi hari ini kalian juga sudah dapat 1 kali bimbingan, nabung ya. Pak kalau lebih dari 5 kali boleh nggak? Boleh banget. Jadi silahkan dicari gitu. Terus ini sama juga memenuhi atau tidak. Nah, ini kelayakan nih teman-teman. Ini sekarang yang utamanya yaitu di penilaian ya. Jadi ini saya tunjukkan penilaiannya untuk tugas akhir. Jadi ini saya sudah buatkan juga di Excel. Nanti saya share ke kalian biar teman-teman itu mengerjakan dengan tujuan gitu. Jangan hanya sekedar mengerjakan, tapi tahu apa yang mau dikumpulkan gitu. Nih penilaian TA tahap 1, penilaian TA tahap 2, teman-teman. Penilaiannya sebenarnya itu cuma ada 3 bagian, yaitu konten itu dari segi estetika sampai ke konsep energi, konsep fisika bangunan dan lain sebagainya ya. Itu kalau di TA tahap 1 itu 45%. Ya, kemudian berikutnya yang item kedua yang dinilai itu produknya itu dari zonasi sampai ke eksterior, 3D eksterior, perspektif gitu-gitu ya. Itu 45%. Kemudian sisanya 10% itu dinilai ke verbal gesture. Jadi ketika presentasi itu kalian juga dinilai. Ini pembawaannya bagaimana, paham nggak dengan apa yang disampaikan dan lain sebagainya ya. Teknik presentasi, jadi animasinya bagus enggak gitu ya. Kalau ngomong jelas atau enggak, terburu-buru atau enggak itu juga dinilai 10% aja. Nah ini teman-teman bisa lihat yang warna kuning ini, yang warna kuning-kuning oranye ini item untuk konten. Nah, ya. Ini konten untuk estetika sampai ke fisika bangunan. Kalau di tahap 1 45%, di tahap 2 40%. Produk desain di tahap 1 45%, tahap 2 di produk desain 40%. Bedanya ini. Nah, bedanya kalau di tahap 2 verbal gesture ini lebih dihargai gitu karena sudah ada tambahan booklet, ada tambahan RAB gitu ya. Ya, dan lain sebagainya, jadi lebih besar. Nah, ini
lebih detail ya. Ini yang warna kuning ini yang untuk konten gitu. Itemnya jumlahnya kurang lebih sama, cuman mungkin deskripsinya agak berbeda nih. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri. Untuk apa namanya ya? Mungkin tidak harus di satu lembar menjelaskan estetika, satu lembar menjelaskan teknis. Tapi ini paling tidak ada gitu. Teman-teman merasa sudah memasukkan di mana gitu ya. Jadi misalkan komposisi bentuk, ini kan mungkin masuk ke gubahan gitu misalnya. Ya. Terus ini nilai maksimalnya sekian, 10, 10. Nah, ini berikutnya yang untuk item produk desain yang tahap 1 masih hanya sampai 3D eksterior ya. Ini zonasi, konsep, situasi, site plan, kemudian potongan, bangunan, potongan kawasan gitu ya, aksonometri struktur dan lain sebagainya. Ini lebih sedikit ya yang tahap 1, yang tahap 2 ini sudah lebih detail, ada utilitas gambar-gambar rencana nih, tambahannya nih. Tadi kan mungkin hanya segini aja nih, yang tahap 1 ya. Kalau yang tahap 2, sekarang teman-teman bisa lihat ada rencana eksplodametri, rencana utilitas. Nah, ini kan menurutku banyak banget gitu. Maka saya tuh menyarankan ke teman-teman PKTA tuh kemarin pilih aja satu fungsi gitu. Karena besok ke depan kamu tagihannya akan sangat banyak. Kalau saya pribadi merasa dengan waktu yang tersedia yang diberikan kalau kita sesuai jadwal itu aja kurang gitu. Apalagi kalau sampai teman-teman molor gitu. Nggak semangat ngerjain, mundur gitu. Wah, tambah berat lagi. Jadi menurutku dari sekarang udah dipersiapkan, udah mulai bikin checklist gitulah paling enggak teman-teman. Nanti kan tak kasih filenya nih. Dikasih checklist misalkan, oh ini sudah, situasi udah, ini udah, oh tampak ini kurang 2 misalnya. Nah, itu mulai di data gitulah ya. Paling tidak tercapai minimalnya. Jadi minimal itu ya yang diminta ini. Kalau teman-teman merasa untuk bisa lebih maksimal ingin menambahkan gambar-gambar yang lain gitu misalnya, ya boleh-boleh aja. Ya, misalkan nggak ada di list ini gitu. Boleh. Tapi saran saya yang ini dulu, yang diminta dulu ya. Perspektif mata burung, perspektif mata manusia, gitu-gitu ini eksplodametri utilitas ini dulu yang diminta ya. Terus kalau misalkan kamu mau bikin-bikin yang lain, silahkan boleh. Ini kemudian yang hijau itu item yang ketiga ya teman-teman. Ada namanya verbal dan gestur. Jadi teknik komunikasi kalian, presentasinya, kemudian ada kalau di tahap 2 ini ada tambahan animasi, RAB dan booklet. Kalau di tahap 1 belum ya, baru hanya sampai ke teknik presentasinya dan cara komunikasinya. Itu ini banyak banget ini. Menurutku banyak banget karena ya tapi harus kita ikuti gitu. Ini yang akan dijadikan acuan untuk semuanya gitu. Jadi semua teman-teman yang mengerjakan tahap 2, tahap 1 itu sama, ditagihnya sama. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya atau mungkin mau menanggapi silahkan. Permisi Pak, Iya, saya Alvina mau sedikit bertanya Pak. Kalau misal dari saya sudah besok-besok sebelum memasuki kuliah itu sudah menyicil target, boleh asistensi nggak Pak ke Bapak? Boleh. Jadi nanti mungkin saya sediakan platformnya ya untuk pengumpulan gambarnya. Terus nanti kita diskusikan gitu ya gambarnya ya. Boleh. Nanti via Classroom aja kali ya. Jadi biar gambarnya bisa diarsip juga. Iya Pak. Oke, Mbak, boleh Mbak Alvina.
Ya, setuju saya kalau untuk jadwal sebenarnya saya kembalikan ke kalian gitu. Pengumpulan saya berikan assignment aja gitu. Bagi yang mau ngumpulin silahkan nanti kita diskusi gitu. Gambarnya apa ya bebas kalian aja yang menjadwal ya. Karena kan kadang-kadang tuh gini loh, ada yang merasa kalau Pak saya lebih suka bikin gambar misalnya 3D dulu gitu misal. Nah, karena saya lebih suka suasana ruangnya dulu. Ya boleh, nggak apa-apa. Saya lebih suka bikin gambar rencana apa namanya utilitasnya dulu boleh nggak apa-apa, nggak harus urut gitu, bebas ya. Yang penting itu nanti teman-teman bikin catatan sendiri di checklist gitu, yang belum apa, yang sudah apa, yang belum apa, terus apa lagi ya, mungkin kalau ada bingung dengan desainnya, oh iya, dibuka-buka lagi catatan dari masukan dari penguji kemarin ya, penguji di kalau di teman-teman tahap 1 kan berarti kan PKTA yang kemarin ya, tahap 2 kemarin dibuka-buka lagi masukannya apa, kemudian itu revisinya bisa dimulai dari situ gitu. Kalau menurut saya ya ikuti aja apa yang diminta oleh penguji gitu ya, karena pada prinsipnya nanti yang akan memberi nilai itu juga penguji gitu. Jadi sebenarnya itu utamanya ya, ikuti aja apa yang penguji bilang gitu. Bahkan kalau misalkan kamu ada waktu, misalkan kamu mau tanya ke penguji kemarin gitu, boleh juga, nggak masalah. Jadi itu akan membantu juga. Itu ya. Kalau tidak salah masukan-masukan dari penguji kemarin itu sudah saya rekap, sudah saya berikan di WhatsApp grup ya. Coba dicari-cari lagi. Mungkin barangkali kalau ada yang belum download, dibuka-buka lagi. Terus apa ya? Gak usah khawatir, revisi itu wajar ya. Malah kalau nggak dikasih revisi itu malah aneh. Jadi malah normal, nggak usah khawatir ya. Apa namanya? Itu kan kalau malah nanti jadi bingung kalau nggak ada revisi. Malah kita kan sudah terbiasa sama revisi. Itu ya teman-teman. Terus kalau kamu tanya desain ini udah menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya ya oke-oke aja, karena desain itu yang penting alternatif. Kalau kamu merasa alternatif itu sudah baik ya kamu harus defense gitu. Kamu harus tunjukkan kalau itu memang bagus gitu. Ya kan? Desain itu kan nggak ada yang paling benar Thomas, Mbak. Jadi desain itu kan yang ada hanya pilihan yang lebih baik gitu lah. Kamu sudah memilih desain itu untuk kamu pertahankan ya, maka kamu harus bisa buktikan ke penguji kalau ini sudah sesuai standar misalnya, sudah sesuai dengan parameter pendekatannya misalnya, ya kan? Jadi itu aja yang dipegang. Jadi sudah sesuai dengan standar, sudah nyaman, sudah ya kan, tujuannya kan untuk orang misalnya untuk berkegiatan, sudah sesuai, sudah nyaman, sudah layak dan lain sebagainya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam desain, proses mendesainmu gitu. Itu yang di apa namanya? Dipegang, ditahan gitu. Jangan sampai lepas gitu ya. Penguji itu ya memang dia akan apa namanya? Ya akan berperan sebagai penguji, dia akan bertanya. Jadi ya wajar aja pertanyaannya pasti akan ditanya gitu ya. Nah, silakan dijawab dengan penalaran yang baik gitu. Jadi jangan menurut saya, tapi menurut standar, menurut teori, menurut ini sebaiknya seperti ini desain itu. Ya gitu aja. Jadi itu akan lebih
bukan menurut Pak Hendro apalagi, wah jangan sih. Jadi menurut peraturan, menurut buku Nevert atau buku standar arsitek gitu misalkan, itu disarankan luasannya sekian Pak, atau tinggi sailing untuk kegiatan sepak bola tribun sekian Pak menurut peraturan, maka saya menggunakan ini gitu ya. Jadi buka-buka lagi teman-teman TA ini sebenarnya tinggal mengkonfirmasi apa yang ditulis kemarin gitu kan. Kemarin kan sudah dapat standar-standarnya ya di tinjauan pustaka gitu kan, tinjauan teori bab 2 itu kan sudah dapat tuh. Kalau misalnya bangunan olahraga di stadion, tribun itu jarak kursinya misalnya harus sekian misalnya. Itu diikuti, nanti ketika mendesain ya itu jaraknya harus gitu. Ya. Terus tinggi atapnya misalnya tidak boleh bagaimana gitu. Tergantung misalkan kalau ada kelas-kelasnya, maka kemarin teman-teman di PKTA, teman-teman di yang mencari judul dan pendekatan itu saya minta benar-benar memastikan tahu gitu fungsi dan kelasnya apa. Jadi biar tahu ke depan itu memang mau bikin itu gitu. Udah ada teorinya, udah ada standarnya, akan lebih baik. Di sini sebenarnya kamu tinggal membuka kembali. Ya kan? Ya, teman-teman ya. Kalau untuk software, untuk tools apa ya yang mendukung desain, kalau saya ditanya sebaiknya apa Pak misalnya, ya menurut saya ya yang memudahkan kamu aja gitu. Nggak harus sih misalkan sekarang kan BIM gitu misalnya ya, lagi ngetren-ngetrennya BIM gitu, terus harus pakai Revit gitu misalkan. Enggak harus, silahkan yang kamu nyamannya aja. AutoCAD misalnya ya oke, silahkan AutoCAD, nanti 3D-nya pakai SketchUp ya boleh, silahkan. Yang memudahkan kalian aja, yang bisa membantu membuat gambar itu ya. Jadi tapi ya itu tadi memang ada keterbatasan toh software itu. Kalau AutoCAD SketchUp kan nggak bisa kalau berubah bersamaan gitu kan, nggak bisa, harus satu-satu ya. Ya silahkan coba, ya itu memang konsekuensinya memilih AutoCAD gitu. Tapi kalau pakai Revit misalnya, kita rubah satu bisa rubah semuanya. Tapi ya memang kan harus dipelajari. Kan nggak diajarkan juga ya di kampus ya, belum diajarkan. Ya, jadi ya silahkan. Terus software animasi itu kan ya banyak juga ya. Animasinya misalnya nggak harus pakai Lumion, bisa pakai SketchUp, terus di apa namanya kamera yang digerakkan gitu ya, boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting ada, jangan sampai kosong aja udah itu. Ya, yang penting selesai. Jadi nilai itu masalah belakangan ya. Yang penting selesai dulu ya. Yang dikejar itu sebenarnya bisa selesai ya. Ya oke, gitu sih saya mau apa namanya teman-teman menyemangati sih sebenarnya. Saya pengen teman-teman itu fokus ya, karena tinggal setengah perjalanan lagi, ya toh tinggal, apalagi yang sudah tahap 2 ini tinggal sebentar lagi ini lulus gitu ya. Ini tuh sebenarnya akan jadi awal buat kalian juga ya. Jangan apa namanya ya, jangan merasa kalau wah ini terlalu berat Pak tugas akhir. Wah enggak, nanti setelah ini kamu akan menemukan hal-hal yang lain lagi gitu, bekerja di dunia nyata gitu ya. Ya ini pembelajaran ya, pembelajaran untuk manajemen waktu, manajemen apa namanya, manajemen waktu dan prioritas ya. Jadi fokuskan, tidak harus perfect, yang penting selesai ya. Selesai lebih baik daripada tidak selesai ya, benar kan teman-teman ya. Apalagi mungkin kalau yang sudah harus lulus gitu, yang harus dikejar waktu studi kan. Kalau studi di arsitektur itu
ada batas waktunya nih teman-teman. Jadi ya itu diusahakan jangan mundur-mundur. Yang ya itu aja. Yang penting selesai udah. Nanti setelah itu kan kamu bisa kerja, bisa maksimalkan di kerja, udah nggak masalah. Ini kan cuma latihan bekerja aja. Nanti kalau udah bekerja itu udah tantangannya udah lain lagi gitu, nggak usah khawatir. Itu maka masalah-masalah yang berhubungan dengan ini sekarang sering terjadi juga ya. Kayak misalkan tugas akhir terus putus, terus nggak mau ngerjain tugas akhir. Wah, udah tuh dilupakan dulu, fokus ya. Mbak Alvina misalnya. Mbak Alvina, Mbak siapa nih? Mbak Ai, Mbak nih mungkin ya yang lebih mengutamakan perasaan mungkin. Itu coba ya difokuskan aja. Nggak usah terlalu di apa namanya besar-besarkan, fokuskan aja tugas akhir ini gitu. Mungkin itu teman-teman. Adakah yang mau ditanyakan mungkin? Ada lagi? Kalau untuk platform pengumpulan tugasnya ada usul nggak misalkan selain Classroom gitu, yang biar bisa dicoret-coret gambarnya atau secara live gambarnya ditunjukkan gitu, atau bagaimana? Lebih enak Classroom atau Zoom? Lebih enak Zoom sih, Pak. Zoom aja ya? Oke, boleh. Boleh kalau gitu nanti Zoom ya, boleh. Bareng-bareng ya gitu ya, jadi mungkin ya. Iya, Pak. Oke. Soalnya bisa biar ini kan kayak semacam konsep gitu, Pak. Jadi biar lebih ngerti bagian mana aja yang harus diperbaiki gitu, Pak. Oke, Mbak. Mau kita jadwalkan, misalnya minggu depan gitu, teman-teman, atau mau gimana? Tiap minggu seminggu sekali gitu. Kita nge-zoom ya, progresnya. Kalau nggak ada progres ya ikut aja. Terus yang penting kan bisa lihat apa sih yang dikerjain gitu. Biar bisa diskusi juga barangkali. Ya, gitu ya mungkin ya teman-teman ya. Oke. Kurang lebih itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk teman-teman tugas akhir ini ya, tahap 1 dan tahap 2. Nanti file Excel-nya saya share di grup WhatsApp deh ya, biar bisa teman-teman download. Terus coba simulasikan ke progres yang sudah ada, itu kurangnya apa gitu. Kurangnya gambar yang mana atau bagian yang mana. Oh iya, saya lupa menyampaikan ya. Nah, nanti sebenarnya tagihannya itu tidak berhenti sampai ke buklet RAB animasi aja ya, tapi ada namanya jurnal apa namanya, proceeding atau ya namanya ya. Ada yang harus dirubah ke dalam bentuk tulisan. Jadi, nah itu saya harapkan nanti teman-teman juga mulai mempersiapkan. Sebentar saya tunjukkan contohnya ya. Naskah publikasi gitu. Oh iya Pak. Jadi, ya. Itu Iya, buat itu individu ya Pak inputnya Pak. gimana Mas? Inputnya individu ya Pak buat jurnal. Individu nanti dengan menuliskan saya sebagai penulis 2 gitu. Jadi penulis pertamanya kalian, terus penulis keduanya saya. Ini coba saya tunjukkan formatnya mungkin ya biar ada contoh gitu. Ya, Pak kebetulan kan belum pernah input jurnal gitu ya. Jadi kita nyari website sendiri gitu ya. Iya, oke. Websitenya ya. Ada beberapa nanti yang bisa kalian tuju. Nanti coba aku tunjukkan juga di sini di share screen ya. Yang biasa dituju sama mahasiswa.
Jadi ini nih namanya naskah publikasi itu kayak gini. Jadi udah muncul belum ya di Zoom? Udah ya. Ini nanti ada apa namanya judul utama terus. Nah, nanti judul dan ini ya itu dirubah jadi tidak sesuai dengan apa judul dan pendekatan TA, tapi dirubah mungkin pendekatannya dulu baru fungsi gitu. Supaya apa? Supaya tidak terindikasi plagiasi gitu ya. Nanti nanti mungkin kita adakan sesi untuk penulisan bareng gitu ya. Nah, ini teman-teman format penulisan. Nah, oke. Oh, tadi pertanyaan Mas Berli, apakah kita perlu masukkan mandiri di artikel website gitu ya? Kebijakan yang baru, UTY itu akan menerbitkan publikasinya sendiri. Jadi yang kemarin ini yang baru ya. Untuk formatnya untuk proceeding di UTY gitu. Jadi menurutku ikut yang UTY aja karena udah pasti akan diterbitkan gitu atau udah pasti akan diproses ya. Karena kalau kalian masukin mandiri misalnya nih ke arsitektura, ke Atmajaya, ke mana-mana itu akan lebih panjang prosesnya ya. Dan lagi akan apa ya namanya? Ada biaya. Jadi suruh bayar dan lain sebagainya. Dan juga kalau yang kabar terbaru itu ada blacklist gitu. Jadi blacklist itu artinya jadi ternyata beberapa kasus yang terjadi sebelumnya mahasiswa UTY itu hanya sekedar memasukkan aja, tapi setelah diminta untuk merevisi sama si jurnalnya, si artikel misalnya dari UNS, dari Atmajaya, dari UII, tapi kemudian si mahasiswa itu nggak memperbaiki atau tidak merespon, maka kemudian UTY di blacklist gitu. Jadi kalau ada mahasiswa atau ada dosen yang memasukkan ke situ itu dipikir-pikir 2 kali gitu. Nah, itu salah satu kerugiannya ya kemarin ya. Jadi ya menurut saya kalau memang mau mandiri ya diperbolehkan juga, tapi sebaiknya harus benar-benar konsisten dan konsekuen. Jadi ditunggu karena nunggunya kan lama ya, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi setahun ya, bisa jadi itu lama gitu, nggak langsung jadi gitu, nggak langsung dapat reviewnya. Maka menurutku ya ikut yang dari UTY ini aja. Itu Mas Firly ya. Oke. Oke, nah kalau sudah berkaitan dengan tulisan ini, saya mewanti-wanti nih ke teman-teman, jangan sampai ada kemudian plagiasi gitu. Plagiasi itu akan sangat merugikan. Plagiasi itu kadang-kadang terjadi karena tidak tidak ketahuan, ketidaktahuan si penulis juga loh kadang-kadang ya. Jadi dia merasa dia copy paste aja tapi nggak menuliskan sumber gitu. Nah, maka kalau di tulisan-tulisan kayak gini, kamu masih boleh ngambil tulisan orang lain hanya untuk sampai di bab 3. Bab 1, 2, 3 gitu. Atau hanya di bagian latar belakang, tinjauan pustaka, dan metode. Tapi kalau sudah ke bab 4 dan bab 5, hasil dan pembahasan, terus kemudian simpulan itu semua harus murni dari tulisanmu gitu ya. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng deh penulisan ini ya teman-teman ya. Karena nanti kalau
dan namaku juga nanti kan aku juga akan ikut kena juga gitu. Jadi kita bahas bareng-bareng. Dan harapan saya ya nanti juga bisa selain naskah publikasi ini juga HKI ya. Jadi hak cipta. Jadi ini hak cipta itu apa namanya akan bisa menunjang apa namanya nilai akademik sebuah prodi ya, apalagi untuk arsitektur itu. Kalau semakin banyak hak cipta, nanti nilai istilahnya dari apa namanya ya, kelasnya bisa jadi meningkat ya, gitu sih. Nanti ya harapan saya, jadi teman-teman disiapkan aja tadi ya. Yang paling dekat tadi ya untuk kelayakan, kemudian kalau untuk target utamanya nilai sampai dengan penilaian tahap 1, tahap 2. Terus yang berikutnya yang dipersiapkan lagi ya ini, naskah publikasi dan HKI. Gitu, teman-teman. Nanti sambil jalan, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti boleh kita diskusikan lagi gitu. Oke, ada lagi dari teman-teman mungkin yang mau bertanya? Sudah jelas semua ya kira-kira ya. Oke, kalau misalkan sudah cukup, ya saya mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini, malam ini. Jadi biar teman-teman bisa mulai mempersiapkan, membuka, cari-cari lagi filenya di mana gitu. Barangkali lupa ya, kan sudah lama nih liburnya nih. Ya kalau dulu mungkin ngerjainnya di laptop, sekarang pindah ke komputer kan harus di-copy lagi. Ya, cari lagi file yang terbaru, terupdate, dibuka lagi, dibaca-baca lagi PKTA-nya kemarin tuh nulis apa, gitu. Bikin apa sih, ya, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita rencanakan ini ya, apa yang teman-teman rencanakan akan berjalan dengan baik, dengan lancar, terus sesuai dengan keinginan ya, hasil yang didapat maksimal gitu, bisa selesai dengan nilai yang baik ya. Ya, oke, terima kasih. Saya tutup teman-teman pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.